Wahyu 18 ayat 9 sampai 24. Kali ini banyak ya dan panjang sekali karena ini menggambarkan detil apa yang terjadi dan yang biasanya kita bisa baca sekilas ya. Kita lihat apa yang Yohanes berikan kepada kita. Wahyu 18 ayat 9 sampai 24 kita baca bergantian. Saya membaca ayat yang ke-9, saudara membaca ayat yang 10, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-24. Saya membacakan ayat yang ke-9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung hakiman. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Itu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirzi, berbagai jenis barang dari kayu dan harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan uang. Kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah menyapu buah-buahan yang ini di hatimu, dan yang sekarang yang mewah dan indah telah hilang dan tidak akan ditemukan. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar, yang berpakaian lenan halus, kain ungu dan kain kirmizi, yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh. Dan berseru ketika mereka melihat asap menyambarkannya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota sebesar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menunjukkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Dan seorang penyanyi tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Dan suara gerangan tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh sihir, ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memohon kiranya Tuhan boleh memberikan anugerah-Mu dan belas kasihan-Mu kepada setiap kami, untuk kami boleh mengerti, kami boleh melihat zaman ini, kami boleh Tuhan perlengkapi, persiapkan, dan kiranya mata kami boleh memandang Engkau saja ya Tuhan. Kiranya kami boleh melihat dan mengenal siapakah Engkau, dan kami boleh melihat siapakah kami, orang yang begitu hina ini yang memerlukan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tuntunlah setiap kami, ajarlah dan bentuklah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, waktu tahun 1941 di bulan Desember itu di Samudra Pasifik. Kalau tadi Indo-Pasifik ya, di sisi yang lain ada Samudra Pasifik yang begitu luas yang diapit oleh Amerika dan juga Asia. Di tengah-tengahnya ada Pulau Hawaii, di situ ada Pearl Harbor.
Di situ saudara, Jepang melakukan serangan ke sana dan kemudian berhasil menghancurkan armada Amerika. Sekitar mungkin 2.300-an orang binasa yang ada di sana. Dan kemudian di dalam tahun 41 itu, kemudian setengah tahun berikutnya untuk memperluas wilayah kekuasaan daripada Jepang, di bulan Juni di tahun 42, kemudian mereka kembali mengerahkan armadanya menuju ke arah yang sama, tetapi ke kali ini adalah ke Pulau Midway. Dan dari kejauhan tentara Amerika melihat daripada kapal tentara Jepang ini. Dari kejauhan dua pasukan pembom torpedo Amerika melihat dan langsung menuju ke kapal-kapal induk Jepang yang sedang datang ini. Dan pesawat-pesawat bom daripada Amerika ini langsung melancarkan serangan mereka. Tetapi kemudian diserang oleh 50 pesawat daripada Jepang, yaitu Zero. Pesawat tempur Zero Jepang kemudian menembak jatuh semua pesawat dua skuadron daripada pasukan pembom Amerika ini dan semuanya ditembak jatuh. Sedangkan kapal daripada Jepang itu tidak ada satupun yang kena cacat. Tidak ada satu kapal pun yang kena tembakan atau lecet sekalipun daripada pesawat pembom oleh Amerika ini. Semuanya jatuh. Lalu ketika jatuh, tetapi ada satu orang yang selamat. Dan dia adalah pilot, namanya adalah Ensign George H.G. Dia selamat, dia mengambang di permukaan laut dengan bantalan kursi yang terbuat dari karet. Dan George G, dia menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pertempuran besar di Midway ini. Saudara, kalau tahu setelah pertempuran besar ini di Jepang sudah tidak ada pertempuran yang lebih besar lagi daripada ini, saudara. Saudara, kemudian pasukan pesawat Amerika yang lain kemudian datang dan kemudian menembakkan dan kemudian berhasil membakar dan kemudian menenggelamkan kapal induk daripada Jepang. 3 dari 4 kapal induk Jepang kemudian ditenggelamkan. Dan pada saat itu George G bersorak-sorai. Saudara, Wahyu 18 sekarang memberikan kita suatu gambaran. Gambaran yang sama tentang kejatuhan Babel. Kota yang besar, si pelacur dikatakan. Dan di dalamnya ada raja-raja. Di dalamnya ada pedagang-pedagang. Di dalamnya ada pelaut-pelaut dan pekerjanya. Mereka bersekutu bersama dengan Babel yang jahat. Tetapi kemudian penghakiman Tuhan datang dan menghancurkan mereka. Dan karena hal ini, umat Tuhan yang tadinya hampir hilang harapan, tapi kemudian mereka sekarang berakhir dengan penuh sukacita. Seperti George G dalam pertempuran melawan armada Jepang. Umat Allah sudah jadi korban dengan kekuatan Babel besar yang sudah menghantam. Tetapi sekarang mereka bersorak-sorai memandang kagum, tercengang ketika kekuatan yang jahat yang besar itu kemudian tenggelam ke bawah laut. Saudara, Babel adalah simbol dari dunia sekularisme yang menentang Tuhan. Dengan spirit zamannya yang menggerakkan, yang penuh dengan spirit jahat, yang menggerakkan, yang menyesatkan, yang menipu, yang melawan Tuhan. Babel bukanlah Babel yang kota kuno seperti dulu, tapi Babel ini adalah simbol dari sistem dunia yang menentang Tuhan dan melawan Tuhan. Tetapi karena penghakiman Tuhan atas Babel ini, mereka yang bersekutu dengan Babel kemudian meratap. Itulah yang diberikan oleh Yohanes kepada kita dari gambaran yang kita baca ini. Yang pertama kali meratap itu adalah di ayat yang ke-9 yang kita baca, yaitu raja-raja di bumi. Dan ini termasuk penguasa-penguasa. Saudara, mereka memeluk kecemaran Babel. Mereka melakukan percabulan dan hidup dalam kemewahan bersama dengan Babel. Dan sekarang mereka menangisi, mereka meratapi. Karena mereka melihat asap api menyala pada Babel. Dan Babel terbakar. Dan mereka meratapi. Di ayat yang 10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu.
Saudara, sebenarnya mereka itu tidak berduka karena jatuhnya kota itu. Dia tidak berduka karena jatuhnya Babel. Mereka berduka karena mereka kehilangan perlindungan mereka. Mereka berduka karena mereka kehilangan tumpuan dan sandaran mereka selama ini. Apa yang mereka pegang dan cengkram kuat, tetapi sekarang mereka sudah tidak bisa pegang cengkram itu dengan kuat. Dan yang kedua yang meratap itu adalah pedagang-pedagang. Mereka kehilangan pasar yang besar dari produk-produk mewah mereka. Dan ayat yang ke-11 kita lihat bersama-sama dari Wahyu 18. Dikatakan, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Saudara, mereka melihat seluruh mata pencarian dan tujuan hidup mereka lenyap di depan mata mereka. Sekali lagi ya, mereka melihat seluruh mata pencarian dan tujuan hidup mereka yang telah mereka curahkan, yang mereka telah kumpulkan, yang mereka cengkram dengan kuat, sekarang lenyap di depan mata mereka. Semua yang mereka anggap berharga lenyap. Dan dijelaskan di ayat yang ke-12 dan ke-13, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermizi. Ini bicara kemewahan. Pelbagai jenis barang dan kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dan dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dan tembaga besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung, halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Perhatikan saudara, bahkan manusia disamakan dengan materi. Ini kan semua bicara mengenai materi. Bahkan manusia pun, martabatnya manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, tapi sekarang disamakan dengan materi, merendahkan martabat manusia, dikatakan budak dan bahkan nyawa manusia. Saudara, waktu Yohanes tulis kitab ini, dia kan sedang berhadapan dengan kota Roma ya. Jadi waktu ngomong Babel itu simbol daripada kota Roma pada saat itu. Dan simbol daripada kota Babel di zaman kita, tentu ada kota-kota yang di mana sistem dunia itu digerakkan oleh kuasa-kuasa jahat. Dan di sini waktu Yohanes menuliskan hal ini, saudara, ada hal-hal yang ada pada pedagang, yang ada hal yang ada pada penguasa-penguasa yang mereka menggunakan hidupnya itu dengan kegilaan mereka. Misalkan Caligula, dia dengan wangian yang dia kumpulkan, dia buat tempat pemandian minyak wangi yang hangat dan dingin. Lalu dia juga dari mutiara dia larutkan dengan cuka, lalu dia minum untuk tubuhnya. Hal yang mewah. Tapi bagi kita mutiara kok bisa diminum. Tapi bagi mereka wah itu kemewahan. Sesuatu yang wah gitu ya. Dan bahkan Nero, dia tidak akan pakai pakaian yang sama 2 kali. Kalau kita cuci baju, kita pakai lagi. Cuci baju, kita pakai lagi. Dia beli aja. Beli aja, sudah di sini. Beli lagi. Nggak pernah cuci, ya pakai aja. Itu yang terjadi. Dengan kemewahan, dengan keindahan. Saya bukan bicara bahwa keindahan itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak. Tuhan menciptakan dunia ini ketika dosa belum masuk begitu indah dan amat baiknya. Tetapi di sisi yang lain, keindahan bisa dipakai dengan begitu buruknya. Saudara, para penguasa cinta akan kekuasaan, sedangkan para pedagang itu cinta akan kemewahan, cinta akan keindahan, dan cinta akan apa yang diinginkan oleh hatinya. Di ayat yang ke-14, Yohanes menyampaikan kepada kita. Dia katakan, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu. Artinya yang diingini hatinya sudah tidak didapatkan lagi. Dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu. Dan tidak akan ditemukan lagi. Saudara, Babel digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Ingatkan ya, di pasal sebelumnya dia pegang dengan cawan emas, dengan bajunya yang dengan harga mahal. Lalu tetapi dikatakan di dalamnya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kenajisan. Tetapi raja-raja dan penguasa
termabuk-mabuk olehnya. Dan di sini sekarang disampaikan oleh Yohanes bahwa Babel digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dengan pakaian yang paling indah dan perhiasan yang paling mewah di ayat yang ke-16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmizi, kain merah ya. Jadi ini adalah warna-warna yang sangat mahal dan sulit dibikin pada saat itu. Dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudara, mengenai Babel ini, Philip Hughes mengatakan, untuk kemewahan materialistis dan kemesuman duniawi, ia telah menjual jiwanya. Dan sekarang tiba-tiba tidak dapat dikembalikan lagi. Di hadapan hakim seluruh dunia, dia kosong dan telanjang. Saudara, waktu mungkin sekitar 2 minggu lalu ya, kan ada berita mengenai P. Diddy. Dia tapi sekarang di dalam tawanan. Dia yang begitu kayanya, penuh usaha, begitu pamor, begitu terkenal, punya uang yang begitu banyak. Dan bahkan mamanya membela dia, tidak mungkin anakku melakukan hal itu. Dan pengacaranya mengatakan, ini sekarang dunia sedang melucon, menjadikan ini sebagai tontonan, sebagai lawakan gitu ya. Dengan arti bahwa P. Diddy tidak bersalah. Tetapi kemudian orang yang ngelaporin makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Ratusan jumlahnya dan sangat mungkin ribuan. Ini makin banyak, tiap hari ada aja yang lapor. Dan ini artinya kejahatan yang dilakukan begitu banyak. Dan kan ada orang juga yang mengatakan ini hoax. Saudara sudah tahu dari mana ini hoax atau enggak? Memang di zaman kita ya banyak berita hoax. Dan yang memang diperlukan di zaman ini, mana berita yang benar, mana yang enggak benar. Bagaimana kita bisa mencari berita yang benar? Tapi ketika kita masih mendapatkan berita yang benar, masih ada orang-orang yang mencintai apa yang benar, masih ada anugerah umum Tuhan yang Tuhan berikan. Tadi yang PDD dia sempat di hari Minggu dia nyanyi bahwa akulah seorang pangeran, akulah seperti seorang anak raja, aku sebagaimana tentang kehidupan dia yang mewah gitu ya. Tapi sekarang di dalam penjara, walaupun minta dibebaskan dengan jumlah uang yang begitu besar gitu ya, tetapi tetap di dalam penjara. Dan kemungkinan besar semuanya itu akan hilang daripadanya. Dan firman Tuhan sudah mengatakan, dan ini kan baru satu dari kasus ya. Tetapi saudara, yang sedang bergerak di dalam dunia ini jauh-jauh lebih besar dari itu semua. Yang lebih melampaui daripada hikmat daripada kita yang adalah manusia. Saudara, oleh sebab itu Tuhan tekankan dan Tuhan katakan, janganlah kita berjalan menurut nasihat orang fasik, janganlah kita berdiri di jalan orang berdosa, janganlah kita duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Tapi biarlah kesukaan kita, Taurat Tuhan itu yang sempurna, boleh menyegarkan jiwa, yang kita renungkan. Perintahnya itu yang kita renungkan siang dan malam. Yang memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Dan orang yang cinta akan Taurat Tuhan, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang berakhir, yang pada musimnya akan berbuah. Bukan seperti daun kering yang kemudian tertiup angin dan segera layu. Setelah penguasa, setelah pedagang-pedagang, kemudian Yohanes memperlihatkan kepada kita yaitu yang ketiga, yang meratap, yang turut bersedih atas jatuhnya Babel, yaitu para pelaut. Di ayat yang ke-17 dan 18, kita lihat bersama-sama dari Wahyu 18 ayat 17 dan 18. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mana pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan mereka berseru. Ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Saudara, mereka melihat dari jauh asap dari kota besar yang terbakar itu. Dan mereka teringat akan kebesaran dan kemegahannya yang dahulu. Tapi sekarang sudah hilang lenyap. Dulu begitu besar, begitu megah. Tapi penuh dengan kecongkakan. Di dalamnya banyak orang yang digerakkan oleh keinginan mata, keinginan daging. Mereka ingat akan kebesaran dan kemegahan yang dulu.
Dan mereka hampir tidak bisa percaya akan mata mereka karena melihat apa yang terjadi, yaitu kehancuran total dan keruntuhan semua harapan daripada keinginan mereka. Mereka maka kemudian dikatakan oleh Yohanes apa yang dia lihat, dia sampaikan kepada kita. Mereka kemudian menaruh debu di atas kepala mereka sebagai tanda kesedihan. Memang di zaman kita sekarang sudah tidak ada ya yang ambil debu kalau lagi sedih taruh ke atas kepala ya. Ini konteks memang sudah berbeda. Ini menyatakan bahwa betapa meratapnya mereka. Bahkan terkadang juga mengoyakkan pakaian, mengoyakkan baju. Zaman kita sekarang mau koyakkan sayang mungkin kita pikir ya. Zaman dulu orang benar-benar mengoyakkan, menaruh debu di atas kepala. Menyatakan ratap tangis mereka. Saudara, kalau penguasa, cintanya itu adalah cinta akan kekuasaan. Dan kalau pedagang, itu cinta akan kemewahan, cinta akan keindahan. Dan para pelaut ini adalah cinta akan uang. Karena Yohanes katakan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya. Celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut dan telah menjadi kaya dan oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Cinta akan uang. Dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk jadi kaya dengan cepat dan menghasilkan keuntungan yang begitu besar. Sudah tidak ada lagi. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Karena di bumi ini ngengat, karat, merusakkannya. Dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, dalam penghakiman Babel, mereka yang hatinya tertuju pada hal-hal duniawi, maka kemudian akan mengalami kerugian total. Saudara, perhatikan apa yang terjadi pada ketiga kelompok ini. Raja-raja yang adalah penguasa, pedagang-pedagang, dan pelaut. Mereka sama-sama dikatakan bahwa mereka diulang 3 kali. Berdiri jauh-jauh dari Babel. Perhatikan ya. Sama-sama diulang 3 kali ya. Berdiri jauh-jauh diulang 3 kali. Jadi saudara, mereka semua ini meratap untuk diri mereka sendiri. Karena apa yang mereka cintai hilang. Kuasa hilang, mereka meratap, mereka berdiri jauh-jauh. Pedagang, kemewahan dan hidup yang diinginkan hati, keindahan yang mereka inginkan sekarang hilang. Mereka menjauh-jauh. Kemudian apalagi yang hilang daripada pelaut? Uang, penghasilan yang begitu besar sudah tidak dapat mereka miliki lagi. Dan mereka berdiri jauh-jauh, mereka semua meratap. Tapi untuk diri mereka sendiri. Karena apa yang mereka cintai hilang. Mereka sebenarnya tidak mencintai Babel. Yang mereka cintai adalah di dalam dunia ini. Sebenarnya mereka tidak mencintai Babel. Dan mereka tidak mencintai rakyatnya yang ada di dalamnya. Ini artinya saudara, semakin saudara memegang erat dunia ini. Kalau sebagai seorang Kristen kita pun berjalan menurut jalan daripada orang fasik, orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Ini artinya bahwa kita itu memegang erat dunia ini dan semakin erat. Dan ketika semakin erat memegang dunia ini, artinya juga adalah hal yang sama. Semakin sedikit persekutuan sejati yang saudara bisa nikmati dalam relasi. Kasih yang sejati tidak dapat saudara temukan. Relasi yang sejati tidak dapat saudara temukan. Kesetiaan yang sejati tidak dapat saudara temukan. Sahabat yang sejati tidak dapat saudara temukan. Karena semua masing-masing memikirkan akan apa yang mereka cintai sendiri. William Barclay mengatakan, adalah salah satu hukum kehidupan bahwa jika orang menempatkan semua kebahagiaan mereka pada hal-hal materi, mereka kehilangan hal-hal terbesar dari semuanya, yaitu kasih dan persahabatan dengan orang lain. Kasih dan persahabatan dengan orang lain.
Bahkan saudara, sebelum Babel jatuh, demi kekayaan materi, mereka telah meninggalkan kekayaan sejati, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Maka enggak heran, maka manusia dijadikan barang dagangan. Nyawa manusia disamakan dengan materi. Dan pada akhirnya saudara, sudah tidak ada yang bisa melihat dari kejauhan. Memang pada saat ini mereka masih bisa lihat dari kejauhan. Tetapi di penghujung sejarah mereka sudah tidak bisa lihat lagi dari kejauhan. Karena seluruh dunia yang melawan Tuhan sama-sama menerima penghakiman Tuhan. Mereka yang sistemnya dengan yang begitu rusaknya akan mendapatkan penghakiman daripada Tuhan. Kecuali mereka yang terhindar dari penghakiman tersebut, yaitu mereka yang diselamatkan karena relasi yang mereka punya dengan Yesus Kristus. Kalau saudara punya relasi yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus, saudara tidak akan kehilangan hal-hal terpenting dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara memikirkan dan mementingkan apa yang ada di dunia ini, maka relasi yang sejati tidak saudara dapatkan. Tidak akan saudara dapatkan. Saudara, apa sih indahnya orang Kristen yang dipersatukan di dalam Kristus? Walaupun beda suku, beda ras, beda bahasa, tetapi adalah anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman yang dipersatukan di dalam Kristus. Begitu indahnya saudara, begitu indahnya. Orang yang bisa terhindar dari penghakiman ini adalah orang yang diselamatkan karena mereka punya relasi dengan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saudara masih bisa berdiri dari jauh. Artinya jangan sampai kemudian saudara termasuk di dalamnya berasap dan berapi karena kena bakar atas dosa dan kejahatan yang saudara lakukan. Sama seperti para raja, para pedagang, para pelaut yang berdiri jauh dari Babel karena takut. Saat ini ambil jarak. Saudara harus ambil jarak. Ambil jarak dari materialisme yang merupakan ciri dari roh Babel di zaman ini. Nanti Pak Kris membawakan seminar akan bicara hal yang sama. Ibu Vera juga Vikaris Vera akan membawakan hal yang sama. Karena ini adalah peperangan rohani di zamannya kita, saudara. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, tetapi berdirilah di jalan lurus yang Tuhan pimpin melalui firman-Nya. Saudara, penatua kita beberapa itu penguasa. Penatua kita itu beberapa adalah pedagang-pedagang. Beberapa penatua kita adalah pelaut. Tetapi saudara, apa bedanya? Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan harta atau kedudukan yang tinggi atau hobi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu semua dan pakailah untuk melayani Tuhan. Saudara diberikan posisi yang tinggi, pakailah itu melayani Tuhan. Saudara diberikan talenta di dalam mungkin sains, di dalam penelitian, di dalam research. Pakailah itu untuk melayani Tuhan hingga kemuliaan Tuhan boleh terpancar daripadanya. Dan berikutnya saudara, hal yang bisa kita lihat juga. Yang diulang 3 kali selain mereka berdiri jauh ya. Ada 3 kali yang diulang sama. Yaitu begitu cepat dan tiba-tibanya penghakiman atas kota besar itu. Dikatakan, sebab dalam 1 jam saja penghakimanmu telah tiba. Dikatakan, 1 jam saja penghakimanmu telah tiba. Saudara, ala-ala palsu yang mereka banggakan akan bertahan, yang mereka pikir akan bertahan selamanya, yang mereka pegang, cengkram dengan kuat, ternyata jatuh dalam satu hantaman dari langit. Tiba-tiba, saudara, Tuhan penuh dengan kesabaran. Dia tunda penghakimannya. Dulu orang Roma pikir mana ada penghakiman, ini akan terus ada. Bahkan sebelumnya juga Babel berpikir Babel akan terus ada. Tapi sekarang Babel sudah tidak ada. Mesir dulu berpikir bahwa Mesir akan terus ada. Sekarang Mesir sudah tidak ada.
Roma dulu berpikir bahwa Roma akan terus ada, sekarang Roma sudah tidak ada. Dan ketika mereka masih ada, mereka mengatakan, mana ada penghakiman Tuhan? Enggak datang. Saudara, Tuhan penuh kesabaran. Dia tunda penghakiman dari dunia ini. Dia masih tunda penghakiman dari dunia ini. Tetapi ketika sampai batas waktunya, penghakimannya akan segera datang dan mengakhiri kekuasaan dunia secara tiba-tiba. Datang seperti seorang pencuri dikatakan. Datang seperti seorang pencuri. Tuhan Yesus katakan kepada kita, berjaga-jagalah. Saudara, mengenai perang Midway, seorang sejarawan menulis, dalam 5 menit yang singkat dan membara, setengah dari seluruh kekuatan armada kapal induk Jepang, korps elit angkatan lautnya telah hancur. Dalam 1 jam saja, saudara, Babel dibinasakan, dan itu tiba-tiba. Oleh karena itu, waktu untuk melarikan diri dari penghakiman Allah adalah kapan, saudara? Sebelum penghakiman itu datang. Kesempatan bagi manusia adalah sebelum penghakiman itu datang. Dan inilah alasannya Rasul Petrus berkata kepada kita, kepada jemaat Korintus. 2 Korintus 6 ayat 2 kita baca, kita lihat bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2, 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini hari penyelamatan itu. Paulus katakan, lihatlah sekarang adalah waktu yang baik. Lihatlah sekarang adalah hari penyelamatan. Di mana Tuhan masih menunggu dengan penuh kesabaran. Saudara, mengenai kejatuhan Roma. Roma kan akhirnya jatuh ya. Agustinus katakan, akan ada akhir bagi setiap kerajaan duniawi. Anda akan terkejut karena dunia ini kehilangan kendalinya. Dan penuh dengan kesengsaraan yang menekan. Janganlah berpegang pada yang lama, yaitu dunia. Janganlah menolak untuk mendapatkan masa muda Anda di dalam Kristus yang berkata kepada Anda, dunia ini sedang berlalu, dunia ini sedang sesak napas. Agustinus katakan, janganlah takut, masa mudamu akan menjadi baru seperti burung raja wali. Dikatakan, dan tentu ini dari firman Tuhan, dari Mazmur. Saudara, saat penghakiman Tuhan bukan ratapan saja yang diperlihatkan kepada kita ya. Memang beberapa minggu ini kita diperlihatkan ya penghakiman lagi. Tetapi di tengah-tengah penghakiman pun bukan saja ratapan yang kita dikasih lihat, tetapi kita juga diperlihatkan ada sukacita. Seruan malaikat yang berkata di ayat yang ke-20. Bersukacitalah atas dia hai surga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Kalau bahasa Indonesia petiknya itu kan dipisahkan jauh ya. Tapi bahasa Jepang dipisahkan, petik di atas dan petik di bawah. Jadi saudara, ayat ke-20 ini adalah perkataan malaikat. Bersukacitalah atas dia hai surga, dan kamu hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Soalnya di dalam perjanjian lama, Yeremia menuliskan sebuah kitab. Kitab tentang penghakiman yang akan menimpa Babel. Babel yang dulu yang pernah ada ya. Hukuman yang akan Tuhan timpakan kepada Babel. Kan pada saat itu orang Israel sedang dibuang ke pembuangan Babel ya. Dan kepada seorang seorang Yahudi yang ikut dibuang ke Babel, Yeremia memberikan kitabnya ini untuk dibacakan. Dibacakan setelah dia sampai di Babel. Jadi kemudian kitab ini dibacakan oleh pemimpin Yahudi di Babel tentang penghakiman Tuhan. Lalu Yeremia juga katakan untuk setelah itu, setelah dibacakan kemudian kitab itu dililitkan dengan batu dan kemudian ditenggelamkan, dilempar ke sungai Efrat.
kata Yeremia. Itu Yeremia 51 ayat 60 sampai 64. Itu dilakukan itu sebagai lambang bahwa Babel akan tenggelam dan tidak akan bangkit lagi karena penghakiman Tuhan yang dahsyat. Dan hal yang sama juga terjadi. Hal yang sama disampaikan oleh Yohanes dalam pasal ke-18 ini. Dari ayat yang ke-21 kita lihat. Saudara ikuti ya. Saudara ikuti di Alkitab saudara. Ayat yang ke-21 Wahyu 18. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut. Ini seperti sebagaimana saudara Tuhan menenggelamkan pasukan daripada Firaun di Laut Merah. Tuhan menenggelamkan pasukan kereta perang Firaun di zaman dulu. Dan ini tercatat dalam kitab Nehemia dan Keluaran. Dan kemudian saudara, di ayat yang 21 ya selanjutnya tidak ada lagi ya. Kata tidak ada lagi, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Diulang sampai 6 kali ya. Tidak ada lagi, tidak ada lagi ya. Saya bacakan ya secara langsung sampai seterusnya. Demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli di dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suatu kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Diulang 6 kali. Saudara, malaikat melihat orang-orang percaya itu bersukacita atas penghakiman yang terjadi. Malaikat meminta orang percaya untuk bersukacita atas penghakiman yang terjadi. Alasannya bukan karena dendammu terbalaskan. Bukan. Bukan karena dendam. Bersukacita karena apa? Karena bagaimanapun yang dihukum, kalau di zaman kita saat ini adalah sesama manusia, orang berdosa. Sama, kita pun orang berdosa. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah Kristus mau menjadi perantara kita. Yang membedakan itu, kita sama-sama orang berdosa. Tapi masalahnya, Tuhan Yesus memberikan anugerah dan belas kasihannya kepada kita. Sedangkan mereka, kalau pada saat ini, belum. Tentu pada akhirnya nanti tidak ada kesempatan. Jadi alasan kita bersukacita itu bukan karena dendam, syukurin lu. Bukan. Tapi saudara, karena mereka pun adalah sesama orang yang berdosa yang butuh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ada keadilan, ada kasih Tuhan. Dua-duanya berjalan di depan yang memimpin gereja Tuhan dengan kebenaran dan kasih. Dan saudara, alasan yang menjadi mereka bersukacita, alasan yang membuat orang Kristen bersukacita atas penghukuman Tuhan ini adalah di ayat yang ke-23 yang akhir dikatakan alasannya. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Saudara, mengingat kejahatan demi kejahatan yang terus terjadi. Dan kejahatan itu kan beranak cucu ya, beranak pinak. Kejahatan itu semakin menyebar, dihasilkan, diproduksi. Dan ketika melihat hal ini, umat Tuhan seharusnya saudara, ketika kejahatan itu dihukum oleh Tuhan, seharusnya kita bersukacita. Ketika Babel jatuh, umat Tuhan bersukacita. Dan ketika disampaikan berkenaan dengan sihir di sini, saudara, bukan sekedar ilmu sihir di sini ya. Jadi saudara jangan melulu bicara mengenai ilmu gaib. Dan ini juga lebih daripada ilmu gaib, yaitu penyesatan, kejahatan yang dilakukan, penipuan yang memikat semua orang yang di sekelilingnya untuk masuk ke dalam kebejatan yang paling kotor dengan segala kemesumuannya. Termasuk segala kejahatan. Ini kayak ditarik, disedot. Saudara, Yesus katakan, lebih baik batu kilangan itu diikatkan ke leher orang itu daripada dia menyesatkan satu anak kecil ke dalam dosa. Kemudian juga umat Tuhan seharusnya bersukacita karena dikatakan pada ayat ke-24. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Bersukacita karena penderitaan umat Tuhan berakhir.
Di Materai yang kelima dibukakan ketika para martir yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan kapan Tuhan balaskan? Tuhan katakan, tunggu sampai jumlahmu genap, dan akhirnya doa mereka dijawab oleh Tuhan. Bersukacita karena doa daripada para martir dijawab oleh Tuhan. Saudara, orang Kristen, walaupun saudara baik mati maupun hidup, orang Kristen punya identitas. Identitasnya adalah sebagai seorang martir. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Orang Kristen adalah orang yang rela kehilangan nyawanya demi Tuhan. Tapi Tuhan katakan kamu mendapatkannya. Tapi orang yang begitu menyintai nyawanya sendiri, dia akan kehilangan nyawanya. Jadi saudara, orang Kristen identitasnya adalah seorang martir. Saudara, sejarah gereja terus bergerak maju dan pada akhirnya akan bertemu dengan ujungnya. Penghakiman dan keselamatan Tuhan pada akhirnya Tuhan datangkan. Dan saat ini Yesus sedang membangun gerejanya yang akan bertahan dalam kekekalan. Yesus berjanji, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan sudah mendirikan gerejanya. Tuhan menuntun gerejanya. Tuhan memimpin gerejanya dengan rohnya yang kudus. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus berjanji. Saudara, mari gereja Tuhan. Kita bekerja di dunia ini untuk kekekalan. Kumpulkanlah harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus juga katakan kemudian, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kemudian kepada orang yang berada di depannya Tuhan Yesus berkata, karena itu janganlah kamu khawatir. Hai umat Tuhan yang berusaha untuk terus mengarahkan matanya pada harta surgawi dan meletakkan hatinya diarahkan ke harta surgawi. Yang mata kita melihat terang, yang tidak hidup di dalam kegelapan, yang mencari terang daripada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan bukan kepada Mamon. Karena itu Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu khawatir. Patutlah kamu khawatir kalau hartamu di bumi. Patutlah khawatir kalau mata kamu suka apa itu yang namanya kegelapan. Patutlah kamu khawatir kalau apa yang menjadi Allahmu adalah Mamon. Tetapi hai umat Tuhan, janganlah kamu khawatir. Lihat burung yang dipelihara oleh Tuhan. Lihat bunga bakung di padang yang didandani begitu cantiknya. Apalagi kamu hai anak-anak Tuhan. Bukankah Bapamu mengasihi dan memperhatikan kamu? Apa yang dicari oleh penguasa-penguasa dunia, pedagang dan juga yang lainnya, apa itu yang namanya makan, minum, pakai, mereka semua mencari itu. Tetapi hai umat Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, minta Pak Kris boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Jikalau seringkali mata kami mengarahkan apa yang ada di dalam bumi ini. Kami menaruh pengharapan kami kepada hal yang sia-sia ya Tuhan. Di mana segala sesuatunya di dalam sekejap saja dapat habis dan binasa. Tetapi biarlah hari ini setiap kami di tempat ini yang telah mendengar suara-Mu, kami boleh bertobat dan berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Dan Roh Kudus boleh memimpin hidup kami, supaya kami boleh mengarahkan mata kami kepada perkara-perkara yang di atas. Supaya kami boleh
mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa di dalam firman-Mu, Engkau memberikan kami pengharapan yang sejati ya Tuhan. Sebab biarlah ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang hidup oleh karena janji-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang menggenapi setiap firman-Nya, dan Engkau akan mendatangkan penghakiman serta keselamatan bagi orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin kehidupan setiap umat Tuhan di tempat ini. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Amin. Amin.